Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengendalian sumber bahaya sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja. Di kelompok kami ini memiliki 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Fajrina Farida. Saya Matius Albert. Saya Novita Febrianti. Dan saya Koturnada Putri. Dan kali ini ada dosen pembimbing kami, yaitu Profesor Kumalatus Solihah, yang menjadi dosen pembimbing di mata kuliah K3 kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Nuli Hanani selaku Rektor Universitas Brawijaya, kemudian Bapak Oyono Fariza selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dan juga Profesor Kumalatus Solihah selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 6 topik, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat, tinjauan empiris, tinjauan teoritis, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Jadi untuk latar belakangnya itu, manusia sebagai pelaku kerja tidak boleh berada dalam kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang membahayakan. Perkembangan teknologi itu menciptakan sumber stres bagi manusia. Hal itu juga yang membuat tingkat dan bentuk potensi bahaya di tempat kerja dapat tercipta. Potensi bahaya terdapat hampir di setiap tempat di mana kita melakukan sebuah aktivitas, dan apabila tidak dikendalikan dengan tepat, maka nanti akan dapat menyebabkan kelelahan, sakit, cedera, dan bahkan kecelakaan yang serius. Pada kali ini, kita mengangkat studi kasus yang terjadi pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Dalam produksi bagian lain 3 terdapat potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Next. Untuk tujuannya adalah untuk mengetahui cara pengendalian sumber bahaya di area produksi lain 3 PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Dan manfaatnya ada 3, yaitu yang pertama bagi perusahaan. Bagi perusahaan akan mendapatkan informasi dan saran yang bermanfaat sehingga dapat menurunkan angka risiko kecelakaan kerja. Yang kedua bagi sarjana teknik industri, yaitu mendapatkan tambahan referensi ilmu pengetahuan mengenai K3. Dan untuk peneliti, meningkatkan upaya pencegahan kecelakaan kerja dengan menambah wawasan. Next. Nah, berikut adalah tinjauan empiris. Untuk metode penelitian, di sini digunakan metode penelitian dengan metode deskripsi. Untuk lokasi penelitiannya berada di PT Coca-Cola Amatil Indonesia yang berada di Jalan Raya Soekarno-Hatta KM 30 Ungaran. Dan untuk waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 1 Februari sampai 2 Maret 2011. Untuk ruang lingkup penelitian yaitu mengenai identification hazard. Next. Selanjutnya ada tinjauan teoritis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bahaya. Bahaya adalah merupakan kondisi yang memiliki potensi terjadinya kecelakaan dan kerusakan, dan bahaya melibatkan resiko atau kesempatan yang berkaitan dengan elemen-elemen yang tidak diketahui. Klasifikasi bahaya sendiri menurut Suhatman Rabli ada 5, yaitu yang pertama bahaya mekanis, bahaya kimiawi, bahaya fisik, bahaya biologis, dan bahaya listrik. Selanjutnya ada sumber bahaya. Sumber bahaya menurut Syukri Shahab itu ada 3, yaitu yang pertama ada manusia. Banyak kesalahan penting yang terjadi karena kurangnya gairah pada karyawan, kurang terampil, serta terganggunya emosi karyawan. Selanjutnya dari bangunan, instalasi, serta perlengkapan bahaya yang datang dari faktor ini, antara lain seperti konstruksi bangunan yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada bahan baku. Bahan baku terdiri dari beberapa macam bahan yang setiap bahannya memiliki karakteristik masing-masing, dan karakter ini memiliki potensi untuk menyebabkan kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu ada tempat kerja. Tempat kerja adalah tiap ruang atau lapangan yang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Next. Selanjutnya resiko. Resiko ada 3 ya. Resiko ketiga sendiri adalah resiko yang berkaitan dengan sumber bahaya yang timbul dalam aktivitas bisnis yang menyangkut aspek manusia, peralatan, material, dan lingkungan kerja.
Penilaian resiko ada 4, yaitu mengestimasi tingkat keparahan, penentuan jumlah orang terkena paparan, dan yang terakhir penentuan risk rating. Pengendalian resiko sendiri menurut Tarwata ada 6, yaitu yang pertama eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, isolasi, pengendalian administrasi, dan yang terakhir alat pelindung diri. Selanjutnya, kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tiba-tiba yang tidak diinginkan mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda, atau kerugian waktu. Penyebab kecelakaan sendiri adalah terjadi apabila terdapat berbagai faktor penyebab secara bersamaan pada suatu tempat atau proses produksi. Ada 5 faktor, yaitu yang pertama kurangnya pengawasan, yang kedua penyebab dasar, yang ketiga penyebab langsung, keempat insiden, dan yang kelima adalah kerugian. Dan selanjutnya ada pencegahan kecelakaan kerja dengan mengidentifikasi dan memahami penyebab dari kecelakaan kerja yang terjadi. Maka dapat disusun rencana untuk mencegahnya, yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi masalah dan kondisi tidak aman. Yang kedua, model kecelakaan. Ketiga, penyelidikan kecelakaan. Yang keempat, asas-asas pencegahan kecelakaan. Dan yang kelima, ada perancangan dan pelaksanaan. Sebelum itu, maka kita harus mengenali bahaya, yang mana mengenali bahaya adalah suatu proses untuk mengidentifikasi seluruh situasi atau kejadian yang berpotensi untuk menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dan penyakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil pembahasan pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia ini pada area lain 3. Di sini kita telah menganalisis identifikasi bahaya dengan mempertimbangkan hazard, yaitu ada chemical, physical, fall, machinery, dan lain-lain. Di sini kita menggunakan metode risk rating. Risk rating ini adalah metode untuk menentukan apakah tahapan kerja tersebut berbahaya atau tidak. Risk rating diklasifikasikan menjadi 3, yaitu lebih dari 50. Artinya kegiatan tersebut harus segera dilakukan penindaklanjutan dengan skala prioritas pertama. 10 hingga 50 artinya proses tersebut tetap ditindaklanjuti namun menjadi prioritas kedua ketika prioritas pertama telah diatasi. Kurang dari 10 artinya proses tersebut tidak perlu mendapat tindakan lebih lanjut. Dapat dilihat nilai risk rating pada proses area lain 3 di tabel berikut. Next. Dapat dilihat bahwa untuk proses dengan risk rating lebih dari 50 itu pada proses pembuatan larutan NaOH, loading botol kosong ke load table washer, dan pengoperasian pilar. Kemudian untuk 10 hingga 50, loading crate botol kosong ke case conveyor, pre-inspection, dan penggunaan transportasi forklift. Untuk kurang dari 10 itu adalah proses packaging dan penggunaan transportasi truk. Dari analisis tersebut, kita bisa melakukan tindakan pencegahan, yaitu dengan penggunaan APD seperti sarung tangan, kacamata, boots, shower pencuci, dan lain-lain. Kemudian pemakaian earplug dan awareness penggunaannya. Selanjutnya bisa dilakukan dengan rotasi operator, awareness K3, SIO operator forklift, dan membuat jalur khusus antara pejalan dengan kendaraan. Dari penjelasan yang disampaikan teman-teman saya tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, identifikasi bahaya harus dilakukan oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia di bagian produksi lain 3 untuk mempertimbangkan bahaya dalam setiap kegiatan. Dan kemudian penilaian risiko dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu estimasi tingkat kekerapan dengan beberapa kriteria, estimasi tingkat keparahan dengan beberapa kriteria, total tenaga kerja yang terpapar bahaya, menentukan tingkat kemungkinan dengan kriteria, dan juga menentukan nilai risk rating. Dan yang terakhir yaitu menghentikan setiap kegiatan yang memiliki resiko tinggi hingga resiko dapat terkontrol dan hilang. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat makalah ini, namun kami menggunakan daftar makalah acuan yang yaitu naskah skripsi yang berjudul Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Area Produksi Lain 3 sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja di PT Coca-Cola Amatil Indonesia, Sentral Java. Terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan.
Nama saya Devi. Saya ingin bertanya mengenai tadi kan sudah dijelaskan tentang TIS assessment ya. Nah, pertanyaan saya itu apa keterkaitan hukum yang digunakan dalam penerapan metode dalam menentukan TIS assessment ini? Terima kasih. Oh ya, baik. Apakah ada pertanyaan lain? Pertanyaan akan kami tamu terlebih dahulu. Mungkin saya ingin bertanya. Iya, silakan. Saya Rina Isabella. Jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa bahaya itu ada beberapa macam. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana penjelasan dari masing-masing bahaya tersebut? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mungkin saya Novita izin menjawab untuk pertanyaannya Arina. Jadi bahaya tadi kan ada 5. Yang pertama itu bahaya mekanis. Bahaya mekanis ini berasal dari benda yang digerakkan secara mekanis. Gerakan benda berbahaya tersebut dapat menimbulkan cedera seperti tersayat, terpotong, terkupas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahaya kimiawi yang disebabkan oleh bahan yang dihasilkan selama proses produksi. Bahan-bahan yang terhampir ini dapat menyebabkan gangguan lokal dan sistematik. Bahaya yang dapat ditimbulkan antara lain yaitu keracunan bahan kimia dan kebakaran. Selanjutnya bahaya fisik, yaitu bahaya yang ditimbulkan dari faktor fisika yang ada dalam lingkungan kerja seperti iklim kerja, kebisingan sinar UV, medan magnet, dan lain sebagainya. Selanjutnya bahaya biologis. Bahaya biologis adalah bahaya yang bersumber dari unsur biologi seperti flora dan fauna yang terdapat di lingkungan kerja. Biasanya itu banyak ditemukan dalam industri makanan. Selanjutnya ada bahaya listrik. Bahaya ini berasal dari energi listrik seperti sehatan listrik dan hubungan singkat yang dapat menyebabkan kebakaran. Cukup jawaban dari saya. Apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan dari Devi. Tadi pertanyaan hukum yang digunakan dalam penerapan metode ini. Jadi hukum yang kita gunakan itu adalah Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010 tentang APD pasal 2 yang berisi pengusaha dan atau pengurus wajib menyediakan APD bagi seluruh pekerja atau buruh di tempat kerja. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1985 tentang pesawat tenaga dan produksi pasal 14 dan ayat 1 dan ayat 2 yang berisi bahwa alat-alat pengendali pesawat tenaga dan produksi dibuat dan dipasang sedemikian rupa sehingga pesawat tenaga dan produksi tersebut dapat bekerja dengan baik, aman, dan mudah dilayani dari tempat operator, serta tempat operator mesin harus cukup luas dan aman, serta mudah dicapai. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 3 tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan pasal 4, bahwa pengurus atau pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam sejak terhitungnya terjadi kecelakaan. Apakah jawabannya menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, pertanyaan semuanya telah dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Oke, selesai.